bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti. Keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka sekarang terus berproses. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Lagi-lagi KPK penuh kontroversi. Kini, pegawainya curi barang bukti emas senilai 1,9 kg. Memang langkah paling tepat adalah aktifnya kembali TPK. Pegawai KPK berinisial IGAS yang merupakan anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi, ketahuan mencuri barang bukti kasus korupsi berupa emas batangan sebesar 1,9 kg, senilai kurang lebih 900 juta rupiah. Sebagian dari emas batangan itu digadaikan oleh IGAS untuk membayar hutang. Ketua Dewan Pengawas atau Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menceritakan kronologi perkara tersebut. IGAS telah diadili oleh Dewas KPK secara etik dan telah diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat. Tumpak menyebut perbuatan IGAS berpotensi merugikan keuangan negara dan juga merusak citra integritas KPK. Mantan pimpinan KPK itu mengatakan pencurian dilakukan dalam beberapa tahap sejak Januari 2020 dan baru ketahuan pada Juni 2020 ketika barang bukti itu akan dieksekusi. Sebagian emas itu sudah digadaikan. Kendati demikian, Tumpak menyebut IGAS berhasil merebus barang bukti yang telah digadaikan itu dengan uang yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Adapun emas yang dicuri tersebut merupakan barang rampasan perkara korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan pejabat Kementerian Keuangan. Saat ini pun IGAS telah dilaporkan secara pidana ke Polres Jakarta Selatan. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan. Terkait kontroversi yang terjadi di KPK akhir-akhir ini, KPK seolah sedang masuk angin. Penangkapan yang sekelas Teri bahkan jauh jika dibandingkan dengan lembaga kepolisian atau bahkan kejaksaan yang mampu mengembalikan kerugian negara hingga triliunan dibandingkan dengan KPK yang hanya bernilai miliaran. Bahkan, tim TPK mengutip dari Harian Kompas pernah memburu aset koruptor di Hong Kong dan Swiss. Tim yang saat itu dipimpin Basrif Arif berada di Hong Kong selama 2 hari dan ke Swiss selama 3 hari untuk bertemu pejabat setempat. Ketika itu, aset yang diburu di Hong Kong adalah milik mantan Presiden Komisaris PT Bank Harapan Sentosa, Hendra Raharja, sebesar 9,3 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan di Swiss adalah aset milik mantan Direktur Utama Bank Global Irawan Salim, sebesar 500 miliar rupiah. Sebenarnya hal tersebut bisa juga menjadi alasan mengapa TPK atau tim pemburu korupsi harus diaktifkan kembali. Meskipun diaktifkannya kembali TPK, memantik sejumlah polemik tentunya dari KPK itu sendiri. Ya mau gimana kalau memang KPK kerjaannya tidak maksimal. Bukannya malah memburu koruptor, malah terkadang langkahnya dalam mengeroyok koruptor yang memang belum cukup berhasil hingga detik ini. Oleh sebab itu, Menko Polhukam memang ada rencana untuk menghidupkan kembali tim TPK. Menko Polhukam berpikir ini soal sinergi, mengeroyok koruptor, aset hingga siapa saja yang bersangkut paut dengan koruptor, termasuk yang kabur. Keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Sementara itu, bahkan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani meminta pemerintah agar segera menerbitkan surat keputusan tim pemburu koruptor Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum ada. Dengan adanya SK, maka tim pemburu koruptor bisa langsung bekerja. Arsul mengaku tidak bisa membayangkan sebuah otoritas pekerjaan dari kementerian atau lembaga tidak bisa jalan hanya karena satu lembaga tidak setuju. Pemerintah dalam hal ini eksekutif jika serius harus segera menerbitkan SK tim pemburu koruptor. Ketidaksetujuan dari lembaga lain seperti itu berasal dari KPK karena KPK menakutkan adanya tumpang tindih. Padahal ini hal yang sepele, asal dijabarkan dengan jelas dalam tupoksi dan SOP masing-masing kan aman. Misalnya, buronan tim pemburu koruptor, pengembangan kasus dari hasil sidang berketetapan dengan pengadilan bagian TPK. Bagus lagi kalau ini juga menyasar internal KPK yang selama ini seolah sakral, tabu, dan juga super body, kata banyak orang. Apakah hal yang demikian itu menjamin keberadaannya yang baik-baik saja? Malah menimbulkan tanda tanya besar. Sinergi bukan malah saling sikat dan jegal pada kinerja kolega. Kebanggaan korupsi itu juga termasuk mau tahu borok dan kerusakan sendiri. Jika tidak paham, pihak luar diberi akses, bukan merasa paling. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.